Di dalam mobil, si Gadot ini masih ngotot. Kalian ini main ke mall. Sekali-sekali main tempat yang sepi lah. Udah, kalian ikut aja. Ya, saya mah duduk manis. Saya itu nunggu mereka ke dalam itu setengah jam, Bang. Tapi itu setengah jam terlama dalam hidup saya. Teman saya masuk ke dalam 2 menit, 3 menit. Saya ngerasa nggak nyaman di situ. Saya coba palingkan wajah saya ke atas. Saya lihat. Jadi posisinya ini teras atas. Ini ada jendela-jendela tinggi besar. Dan itu ada pocang-pocangnya begini. Terus teman saya nepak saya. Jangan diliatin, gue juga lihat. Di hari ke-12 teman saya itu dipindahkan ke ICU, Bang. Kondisi kritis. Sampai ke hari 12 belum sadar juga? Belum sadar, tidak ada pergerakan sama sekali. Saat saya jaga di hari ke-13, saya pulang di hari ke-14. Pas saya pulang istirahat di rumah, teman saya nelfon, Gadot meninggal. Itu kondisi di mana gua harus percaya gituan dengan cara yang pahit. Guys, udah lama nih Lentera Malam gak melakukan penelusuran. Karena banyak banget resiko yang perlu dipertimbangkan kalau kita mau penelusuran. Dari izin tempat yang sulit, atau hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi sama gua atau tim gua. Apalagi yang terakhir kan kita sempat ditipu ya. Keren. Nah, tapi ya setelah dipikir-pikir, nanti kapan-kapan bolehlah kita mulai lagi untuk melakukan penelusuran, dan itu harus dengan persiapan yang sangat-sangat matang. Karena gua pribadi nggak mau bikin penelusuran yang asal-asalan buat kalian. Contohnya narasumber gua nih yang mau cerita sekarang, dia ini melakukan penelusuran tanpa ada persiapan yang matang, hingga akhirnya berujung tragis, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Dan ini juga bisa jadi pelajaran buat gua dan juga tim tentunya. Yaudah, sekarang langsung aja kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Nah guys, di sini udah ada narasumbernya nih. Kita sapa dulu aja, namanya Bang Heru. Bang Heru, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik, Bang. Baik ya Bang ya. Oke, ini Abang Heru ini mau ceritain waktu penelusuran ke tempat horor sama temennya. Kejadiannya kapan tuh Bang? Itu kejadiannya 2007, Bang. 2007. Itu di pertengahan bulan waktu liburan kuliah kok. Kalau untuk libur detailnya bulan apa gue lupa. Oke. Dan itu ada kejadian apa nih Bang di sana? Iya Bang, jadi waktu itu gue itu penelusuran ke tempat-tempat horor sama temen gue. Awalnya gue pikir tuh temen gue tuh ahli dalam hal kayak gitu. Oh ahli awalnya. Tapi ternyata ya sebegitu dan apes. Malah jadi apes. Iya. Oke. Apesnya itu kenapa tuh Bang? Jadi waktu penelusuran itu temen gue tuh sampai masuk ke rumah sakit beberapa minggu dan meninggal. Gara-gara penelusuran? Iya. Berapa hari setelah penelusuran itu dia sakit? Itu 2 minggu Bang. 2 mingguan? Dan itu diceritain sama dokter. Udah divonis dokter nggak ada penyakit apapun. Jadi di rumah sakit itu hanya terpasang alat untuk memperpanjang hidup, tapi nggak tahu sih sakitnya apa. Jadi pada saat itu temennya ya kayak dibiarinin aja. Ya karena ya dirawat aja gitu ya seadanya. Ya karena dokter juga nggak tahu Bang kalau sakitnya tanpa kepastian kayak gitu dikasih obatnya apa kan. Iya juga sih. Tapi selama 2 minggu kan, setelah 2 minggu ya dia sakit ya, itu ada kejadian aneh juga gak sih yang terjadi sama dia? Oh, kalau sama dia itu ada, dan kalau sama kita semua juga ada. Itu kebetulan kita berlima. Oh, berlima pada saat itu. Dan 5-5-nya itu ngalamin kejadian horor ketika atau setelah penelusuran tersebut? Iya, betul. Betul ya Bang ya? Oke. Yaudah guys, buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam, sama seperti Bang Heru, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam.
Untuk linknya biasanya gue taruh di deskripsi atau hubungi nomor yang ada di atas ini nih. Oke guys, sekali lagi buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Heru, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Ceritanya tuh di 2007, Bang. Nah, temen gue itu berempat dan gue. Nah, itu ada satu, kita panggil aja nih yang ahli, dibilang ahli abal-abal spiritual tuh namanya Gadot. Nama samaran lah, karena kita tuh satu tongkrongan bilang, dia tuh orangnya klinik, Bang. Jadi klinik tuh kayak, ngomongnya tuh suka di luar nalar. Karena dia tuh basicnya lulusan pesantren, jadinya apa yang diomongin tuh suka nggak nyambung. Gitu. Beda sendiri nih. Iya, makanya disingkat Gadot, nggak ada otak kalau gitu. Waduh. Oke, lanjut Bang. Nah, lalu ada temen gue Restu, Naza, dan satu lagi tuh Yupi. Kita itu suka nongkrong tuh liburan itu ya karena nggak tahu mau ngapain kan Bang, jadi nongkrong di Sarina. Ya malam gitu kan, yang kita main kartu, nongkrong bareng, ya selayaknya anak-anak kuliah gabut lah ya. Sampai, ya kan libur kuliah kan lama Bang. Bisa 2 bulan gitu kan. Iya. Dan, bosen nih, ngapain yuk? Dan tiba-tiba si Gadot ini nyeletuk. Kalian ini main ke mall. Ke tempat-tempat yang rame-rame. Sekali-sekali main tempat yang sepi lah. Sorry nih Bang. Kita ini semua yang selain si Gadot ini anak skeptis Bang. Maksudnya yang, ya boro-boro setan, percaya gituan aja enggak. Gitu. Ayolah kita main. Gua ada tempat nih. Oke, di mana? Udah ikut aja. Nah, pada saat itu kita semobil pergi Bang. Dan dia nunjukin arahnya. Sampai akhirnya sampai di pemakaman Jeruk Purut. Jam berapa tuh Bang? Wah, kalau jam itu kita sampai situ sekitar 11:30 malam Bang. Karena kita tuh habis makan-makan gitu-gitu. Ketemulah di depan, masuk. Ketemu penjaganya. Babe-babe. Ditanya, kalian mau ngapain? Iya, Babe tuh. Iya, Babe. Terkenal deh. Mungkin kita dipikir kalau mau nyari nomor gitu kali Bang ya. Enggak. Kita mah mau nongkrong doang, Be, katanya. Udah jangan macem-macem lu di kuburan, katanya. Terus, ntar ketemu yang enggak-enggak, sawan lu pada. Ya kita namanya skeptis ya ketawa-ketawa aja kan. Jalan. Kita jalan lurus, sampai kiri itu ada sumur Bang. Makamnya. Main kartu kita di situ Bang. Itu zaman itu masih main Uno Bang. Main Uno itu dari jam 11:30 sampai jam 2. Itu ada Bang, memang ada beberapa penampakan ibaratnya gangguan-gangguan. Tapi yang nggak nyata, nggak apa, cuma diketawain gitu. Kita tuh masih positif ya. Ya elah burung. Terus ada sekelebatan. Halu lu. Ya pokoknya masih ditangkis lah. Sampai akhirnya jam 3-an, udah ya gue dinyamukin. Gitu kan. Mau sampai kapan? Udah mau subuh juga. Udah lah balik, katanya. Balik. Perjalanan balik itu kita jam 3 jam setengah 4-an Bang. Di dalam mobil, si Gadot ini masih ngotot. Lu tuh belum percaya yang namanya gitu-gituan. Di pondok pesantren gue tuh gue udah ngeliat begini-begini. Ibaratnya dia tuh pengen ngasih pelajaran ke temennya lah. Tentang apa yang dia percaya dan dia yakini. Sementara kita kan ketawa-ketawa doang. Udah, kalian besok ngumpul lagi. Kita ke tempat lain. Kumpul kita. Zaman itu masih BBM-an Bang, grup BBM. Jadi enggak? Jadi, akhirnya ngumpul lah. Ini si Gadot tuh datang paling pertama Bang. Yang biasanya ngaret, males-malesan. Semangat. Kita yang jadi malas-malasan, mau kemana sih? Mau ngajak kemana lagi? Yang aneh-aneh apa lagi? Udah. Gue tahu nih, ini masuk TV, kata dia, tempatnya. Ya kan, namanya dulu kita anak kuliahan, seringnya main Bang, mana peduli sama acara-acara TV begitu gitu kan. Udah, kalian ikut aja, seperti biasa. Dia ngarahin,
teman saya driver, ya saya mah duduk manis. Sampai jauh nih, lebih dari kemarin jaraknya. Karena kita kan meeting point-nya kan di Sarinah. Sampailah daerah Pondok Indah, Bang. Masih lebih pagi dari kemarin, Bang. Sekitaran jam 10:30, belum malam kok. Di kondisi jalan tuh rame, Bang. Tapi rame lewat rumah itu, nggak ada yang pelan. Ngebut semua. Untuk ngelirik atau berhenti atau ngelihat kita aja tuh kayaknya rumah itu enggak. Kita berhenti. Jadi posisi rumahnya tuh, Bang. Abang tahu rumah orang kaya yang di film-film sinetron yang pilarnya tinggi-tinggi, ada terasnya di atas, jendelanya tinggi-tinggi. Cuma ini udah dipagerin pakai seng, Bang. Saya nggak tahu deh pagernya hilang kemana. Udah diangkut atau bagaimana saya nggak tahu. Tapi udah jadi seng gitu kan. Turun kita. Pas turun, itu saya yang biasanya kemarin di jeruk purut tengil, Bang. Diem, Bang. Kenapa saya diem? Itu, Bang, di seng itu tiba-tiba geser, Bang. Srek. Ada laki-laki tingginya saya, pakai handuk, rambutnya panjang tapi basah, mukanya berkabut. Saya itu diem, Bang, langsung, Bang. Semuanya ngeliat nih? Semuanya ngeliat. Dan teman saya si Gadot itu, Pak, permisi, kita mau ke dalam. Masih dengan sopan santun. Saya ngomong, di situ yang namanya orang skeptis, tapi dipaksa percaya sama keadaan. Bingung, Bang. Apa iya orang, tapi kok mukanya nggak kelihatan? Masa iya ada orang tinggal di rumah begitu, Bang? Yang listrik nggak ada, air nggak ada, pintunya aja nggak ada. Situ saya langsung beda, Bang, kondisinya ketika saya di jeruk purut dan saya di situ. Karena saya merasa bahwa saya bukan takut, lebih saya merasa terancam. Udah ngerasain kayak gitu? Karena saya bilang, ini udah nggak masuk akal, dan ini bukan ranahnya saya untuk tahu tentang hal begini. Orang itu kemana tuh? Orang itu keluar, Bang. Dan itu hilang. Lewat aja gitu? Lewat aja. Ditanya diem aja? Diem aja. Masuk kita berlima. Saya langsung, gue nungguin depan ya. Saya bilang gitu sama keempat teman saya. Takutnya mobil hilang. Alasan, Bang, takut sebenarnya mah. Siapa yang nggak takut? Rumah kosong begitu, toto ada yang nongol, solid, nyata. Gimana nggak saya? Ntar dulu deh. Saya bilang gitu. Ternyata bukan hanya saya. Ada restu teman saya juga bilang, ya udah, kalian pada masuk deh. Gue nungguin di sini. Bener nih, nggak mau masuk. Iya. Si Gadot ngajak dua teman saya ini, si Yupi, masuk. Saya, Bang, itu yang namanya, Abang tahu, saya itu nunggu mereka ke dalam itu setengah jam, Bang. Tapi itu setengah jam terlama dalam hidup saya. Teman saya masuk ke dalam. Saya pertama kali saya lakuin apa? Karena saya udah takut, gugup. Saya coba untuk rokok, Bang, hilanginnya. Rokok, saya nyalain rokok. Jadi, Bang, itu rumahnya begitu pagar seng, itu garasi. Di sebelahnya itu ada pintu utama. Pintu utamanya, pintunya tuh udah nggak ada pintunya, Bang. Hanya kusen gitu aja. Dan mereka tuh masuk ke dalam. Saya di luar. Dan itu di halamannya itu udah rumputnya tinggi-tinggi, Bang. Udah setinggi-tinggi, ya kira-kira seleher saya lah. Dan itu ada beberapa pohon. Ngerokok saya. 2 menit, 3 menit. Saya ngerasa nggak nyaman di situ. Kayak tiba-tiba ada yang ngeliatin. Terus saya coba untuk ngeliat lagi, kayak negesin, kok ada kayak mata ngeliat dari balik-balik semak-semak gitu. Teman saya bilang, si Restu ini, udah jangan diliatin, gue juga lihat. Berarti kan valid dong, bukan saya yang lihat.
Saya coba palingkan wajah saya ke atas. Saya lihat ya. Jadi posisinya ini teras atas. Ini ada jendela-jendela tinggi besar. Dan itu ada pocong-pocongnya begini. Hitam, kayak kotor-kotor terbakar gitu. Mukanya tuh hancur. Jelas itu. Jelas. Sampai saya bilang, saya ngeliatin gini. Terus teman saya nepak saya. Jangan diliatin, gue juga lihat. Bang, saya tuh pertama kali ngeliat gituan. Jadi wajar kalau saya masih mencerna itu apa. Bener. Dan teman saya tuh yang mungkin dia lebih berpengalaman daripada saya. Jadi dia ngingetin. Jangan diliatin. Udah, gue juga lihat. Itu bang, saking gugupnya bang. Rokok nyala, beberapa hisap masih panjang, buang. Tapi giliran diam, bengong, ngapain lagi ya? Ngambil rokok lagi, ngerokok lagi. Habis setengah bungkus tuh di situ sendiri. Sampai akhirnya si Restu mungkin capek bang ya. Karena diliatin macem-macem. Restu tuh sampai bilang dari luar, yo balik yuk ah. Tapi nggak ada jawaban dari dalam bang. Saya di rokok ke batang ketiga. Terus saya ngeliat lagi dan ngeliatnya tuh di bagian koridor yang teras depannya bang. Iya. Abang percaya itu ada perempuan. Itu tingginya setinggi manusia normal. Rambutnya gimbal, dagunya panjang. Dan itu mukanya itu nyengir sampai sini. Dan itu saya dengan Restu itu lihat bang. Terus sampai saya bilang, bang itu kalau saya nggak malu pipis di celana kayaknya bang. Karena baru pertama kali bang. Dan wih. Dan itu ketawa bang. Dia datang dari arah mana? Di atas bang, tiba-tiba. Tiba-tiba datang. Di atas. Dan dia di atasnya itu bukan di atas normal yang kayak orang-orang napakin gitu. Enggak. Tapi dia tuh berdiri di pilarnya bang. Berdiri begini di pilar dan dia ketawa. Lemes bang. Itu saya sampai sama Restu sampai astagfirullahaladzim. Sampai terus itu marah-marah bang. Marah-marahnya kenapa? Ini anak bener-bener cocok dia nggak ada otaknya katanya. Ninggalin kita di luar setengah mati begini. Akhirnya kira-kira dari Restu ngomel itu kira-kira 5 menitan mereka keluar bang. Dan mereka, abang percaya, mereka tuh sumringah keluar bang. Gak kayak kita yang ketakutan. Nanti akan saya ceritain bang kenapa mereka sumringah. Oke. Tiba-tiba, yuk udah balik yuk. Bener-bener lu ninggalin gue lama banget. Tuh kalau nggak malu mah rasanya udah pengen nangis bang. Karena ya nggak pernah ngelihat begituan, dipaksa ngelihat gituan. Iya. Terus akhirnya ya udah yuk balik. Nah bertiga ini turunlah dari tangga pintu. Karena di pintunya ini ada beberapa tangga kayak 2-3 tangga. Turun. Saya balik badan sama Restu. Mau ke mobil duluan. Teman saya di belakang bertiga. Tiba-tiba bang, si Gadot ini. Wow. Muntah darah bang. Dan tuh muntah darah langsung tersungkur bang di situ. Langsung begini. Posisinya sujud. Kenahan sakit gitu ya. Iya. Panik dong saya. Saya balik lagi. Kenapa nih? Gitu kan. Lah, orang kita nggak kenapa-napa kok nih anak. Tahu-tahu begini. Dan kita tuh kenal ya walaupun 2 semester lumayan lah bang. Setahun. Kita tahu lah yang namanya kondisi masing-masing. Dia sakit apa. Paling nggak kan kita tahu. Ini anak sehat. Tiba-tiba muntah darah. Panik. Udah gotong-gotong. Jadi saya itu di keluarga ada om saya yang ngerti masalah spiritual. Oke. Dulu buat saya itu lelucon bang. Cuma buat bahan ketawaan saya. Yang namanya orang jual tokek miliaran lah apa. Ya macam-macam klinik kepercayaan mereka lah urusan mereka gitu. Tapi satu hal yang mengerti beginian menurut saya adalah om saya. Di keluarga saya nggak ada lagi. Saya telepon. Halo. Tahu, maaf nih bang ya, mati pulsanya bang. Habis. Om saya nelfon balik dan Kira ya, namanya mahasiswa bang. Iya. Om saya nelfon balik. Abang percaya?
Om saya bilang halo. Om saya tuh langsung ngomong, dasar anak nggak tahu diri, ngapain lo di sana? Kaget dong. Ini orang apa-apaan nih, saya belum cerita ABC. Toto langsung disembur gitu kan. Udah, lu ngapain di sana? Nantang lo. Dan om saya tuh kalau ngomong sama saya logo-logo. Karena basicnya Betawi. Ya udah, saya bilang, ini sekarang gimana nih? Ya karena saya pikir dia udah marah-marah, berarti kan udah tahu. Gak usah saya ceritain. Terus saya bilang, gimana nih? Ya udah, temen lu kenapa? Padahal saya belum cerita apa-apa, bang. Sekarang lu cari air minum. Wah, itu panik, bang. Saya bilang sama teman saya, air. Ada air. Untungnya yang punya mobil tuh selalu nyediain air yang segel, bang. Lu buka, kata dia. Dengerin perintah gua, lu ikutin. Saya cuma disuruh buka, disuruh pegang, terus disuruh tiupin airnya, bang. Akhirnya saya minumin. Dan saat itu posisi teman saya itu masih berdarah-darah, masih keluar dari mulut, bang. Diminumin, berhenti, bang. Tapi teman saya masih nggak sadarkan diri. Panik dong. Nggak mungkin dong kita mulangin anak orang dalam kondisi begini. Wah, bawa nih kemana? Akhirnya bawa ke rumah sakit terdekat, bang. Udahlah, bawa dulu ke rumah sakit lah. Masalah biaya, teman saya mungkin mau handle. Ya, itu masalah gampang lah, nyawa. Dibawa, bang. Sampai IGD, kita bagi tugas. Kenapa kita bagi tugas? Karena ini satu, kita belum tahu nih anak kenapa. Ya, kalau misalnya syukur kita ingin ininya cepat ya, bang. Cuma kalau misalnya masalahnya dia perlu perawatan lebih lanjut, ya kita kan nggak tahu, harus ada yang nungguin. Akhirnya saya bagi. Ya udah, gua sama Restu balik dulu, ganti baju. Dan itu tuh posisinya kita sampai rumah sakit tuh jam 4, bang. Udah mau subuh. Dan di rumah sakit tuh udah sampai, ini kenapa? Ya. Kan nggak mungkin, bang, kita jawab abis ada tempat angker. Gitu kan? Dikeplak saya sama susternya. Terus saya bilang, iya nggak tahu nih, pokoknya tolong deh ditindak lanjut dulu. Nah, akhirnya saya bagi tugas sama teman saya ini. Ya udah, kata teman saya, lu pada balik, nanti gantian sama kita. Tapi lu berdua datang ke sini, jangan lama-lama. Ya udah, beres, jalan lah. Ini rumah Restu ini di daerah Bogor, bang. Jadi Restu ini, teman gue ini tinggal sama neneknya. Orang tuanya tuh PNS dan sering dinas luar kota gitu. Ya, pada saat itu, kalau nggak salah belum ada tol arteri itu belum ada, bang. Jadi masih lewat Jagorawi. Nah, aman, bang. Waktu dari perjalanan rumah sakit ke tol Jagorawi aman, masuk. Begitu tol Jagorawi masuk, enggak. Depan kaca nih, ada sekelebet lewat. Awalnya saya masih kayak, gue ngantuk nih. Saya bilang sama Restu, tuh ajak gue ngobrol, biar gue nggak ini. Kayaknya gue udah mulai ngaco. Gue juga lihat kok. Restu tuh cuma ngomong gitu doang, banyak kan, bang. Gue juga lihat kok. Serius lu? Iya. Jadi bang tuh yang lewat depan kaca, bang. Cewek yang berdiri di. Wah, anjir, dia ngikutin. Dan abang tahu kan, jaraknya itu dari pintu masuk Jagorawi yang Cawang sampai Bogor itu puluhan kilo, bang. Iya. Jadi gue puluhan kilo itu ngeliatin terbang. Tapi untungnya Restu itu ngingetin gue, bang. Lu jangan panik, lu jangan takut. Malah nanti gara-gara panik kita udah, mendingan kita ambil jalur paling kiri, pelan. Sekelebet. Terus sampai gue terus jalan. Itu jalan gue nggak lebih dari 60 km, bang, di tol. Terus pas itu, gue inget tuh selepas pintu Sentul, itu masih balak-balik gitu, bang. Tiba-tiba, dalam mobil, perasaan nih mobil nggak pakai pewangi. Kok wangi ya? Gue bilang gitu sama Restu. Dah lu diem, kata Restu kayak gitu. Gue tuh nyetir fokus, bang. Tapi ekor mata gue gak bisa bohong. Ngintip spion. Itu, bang, di belakang ada, bang. Terus sampai spionnya tuh
gue balikin ke atas. Mm. Takut bang. Mm. Dan itu wangi itu hilang pas di pintu keluar Bogor. Terus gue bilang, udah tuh buruan deh sampai. Gue lelah banget. Sampai di Bogor. Itu gue sampai itu udah agak menjelang terang bang, 5:30. Terus udah kayak lelah. Udahlah turun. Keluar mobil bareng Restu. Nah, terus gue bilang, wih, rumah di daerah sini aman ya, nggak pakai gembok. Saya bilang gitu. Iyalah, kata dia. Dibuka slotnya, nggak pakai gembok gitu kan, masuk. Terus saya bilang, pintu emang nggak dikunci? Enggak, nenek gue udah bangun paling jam segini. Ya udah, saya bilang, dibukain bang sama neneknya. Bukain. Jadi lokasi rumah teman gue tuh langsung ruang tamu, ada sofa panjang, ya lebih panjang dari inilah. Dan itu resto itu mungkin tempat kita base camp kedua kita lah bang. Jadi kalau selonjoran di situ, dan gue selonjoran di situ udah capek banget. Temen gue bilang, lo mau mandi nggak? Udah lo duluan deh, gue ntar. Gue mau tidur dulu. Ya udah gue capek, gue tidur. Si Restu kayaknya gue nggak tahu ngapain, mandi atau apa. Bangunlah gue 9:30. Bangun dengan kaget, karena di pikiran gue, wah gue harus tanggung jawab nih sama temen gue kan yang di rumah sakit. Mereka nungguin gitu kan. Si Restu ternyata masih tidur juga bang. Gue ketiduran, dia ketiduran. Weh bangun, siang. Lu mandi dulu, kata dia. Iya udah gue mandilah. Pinjemin anduk. Jadi di rumah itu ada bibinya Restu ini kayak pembantu harian gitu bang yang pulang. Gue nanya, ini rumah sepi banget. Simba nggak dateng? Nggak, kayaknya lagi op. Enak ya, ada opnya gitu. Terus udah siap-siap. Nah si Restu tuh pas lagi kayak gitu dia lagi goreng nugget bang. Ya kita belum makan. Dah makanlah yang cepet, kata dia, asal makan keisi. Ya udah selesai, udah rapi, ya berangkat. Temen gue bilang si Restu, ayo pamit dulu sama nenek gue. Masuk dia ke kamar neneknya. Pas masuk kamar neneknya, temen gue yang dari dalam kamar nenek itu bang, tiba-tiba nangis kejar bang. Dan gue lari dong, kaget, kenapa nih? Gue masuk, temen gue tuh lagi goyang-goyangin neneknya bang. Udah gak bernyawa, udah meninggal. Ya. Dan gue pada saat itu bingung bang. Udah, ayo. Takutnya serangan jantung atau apa gitu kan bang. Karena gue lihat, ya pagi masih bukain kita pintu kok. Udah ayo bawa ke rumah sakit. Itu bang, gue sampai lari keluar bang, minta tolong tetangganya. Buat gotong kan. Dan itu waktu itu bawa mobil tuh kebetulan yang kijang bang. Kijang kapsul. Nah, dibawa ditaruh di tengah. Gue bilang, bawa kemana nih? Udah ada rumah sakit terdekat. Deket Bogor. Itu pokoknya deket bundaran, deket itu Kebun Raya. Gak jauh dari situ. Itu bang. Vonis dokternya bikin gue kaget. Tetapi karena temen gue sedih, mungkin temen gue ketutup rasa sedihnya, jadi dia gak kaget. Kenapa bisa begitu? Begitu sampai dokternya bilang, ini udah meninggal lebih dari 10 jam. Kita hitung balik bang. Gue tidur, bangun jam 10. Gue nyampe 5:30. Berarti berapa jam bang? Kira-kira 3 jam lebih lah gue tidur. 10 jam. Siapa yang bukain gue pintu bang? Itu dia. Iya bener. Gue tuh shock bang. Gue sendiri yang shock. Temen gue masih ketutup rasa sedihnya mungkin. Shock. Gue bingung ya. Kok gue yang gak percaya begini-beginian sekalinya dibikin percaya bertubi-tubi gitu. Kacau. Iya. Yang kayak
gue mimpi kayaknya nih berturut-turut banget gitu. Udahlah, ya udah. Tuh gue izin balik ke rumah lo, gue nyiapin. Karena kan jenazah mau dibawa pulang. Akhirnya saya balik ke rumahnya bang. Saya hubungi tetangganya. Kalau neneknya sudah meninggal. Iya. Dan dari tetangga menelpon orang tuanya. Ya orang tuanya juga akan balik secepatnya. Ya untungnya tuh ya tetangganya baik. Jadi gotong royong buat nyiapin tempat. Akhirnya jenazah datang tuh, jenazah sampai situ jam 12 bang, siang. Dan itu gue pikiran bercabang bang. Aduh temen gue satu neneknya meninggal, satu lagi gue mesti balik ke rumah sakit. Iya tuh. Kalau ada Doraemon gue belah deh diri gue gitu kan. Satu bisa sini, satu bisa situ. Itu kan nggak mungkin. Iya. Gitu. Ngabarin gak ke temen tuh? Itu waktu itu handphone gue lowbat bang. Oh belum ya? Belum. Oke. Lanjut. Karena ya udahlah. Terus disiapin, jenazah sudah sampai rumah. Saya pamit sama restu bang. Karena saya pamit, saya bilang, tuh, Yupi masih ada di rumah sakit, nungguin sama teman saya satu lagi. Gak mungkin dong gue gak balik. Udah lo sana jalan, kata restu. Gue minta maaf karena gue gak bisa ikut. Itu gue di jalan kayak orang bengong, kayak masih mencerna, ini apa? Ya tapi kebetulan siang jadi nggak ada gangguan apa-apa bang. Iya. Gue sampai rumah sakit itu karena udah bengong, ngeblank. Itu gue jalan dari Bogor itu jam 1-an. Gue sampai rumah sakit itu hampir sore bang. Jam asar, jam 4-an. Begitu sampai rumah sakit, temen gue yang nungguin ngomel-ngomel. Tidur lu kayak orang katanya dia. Di telepon nggak bisa, di ini nggak bisa. Tapi begitu saya sampai rumah sakit, ada hal yang bikin saya sedih dan bingung, Pak. Ada orang tuanya si Gadot di situ. Oh, udah datang nih. Udah datang. Begitu lihat, saya langsung dalam hati saya, gua mesti ngejelasin apa ini. Sampai akhirnya saya tarik teman saya. Nah, teman saya yang satu ini, selain Yupi itu orangnya komunikatif banget. Untungnya lebih dewasa dan bisa menyampaikan. Jadi dia yang menyampaikan ke orang tuanya. Saya tarik Yupi, Yup, lo ngomong apa sama bapaknya? Udah, katanya. Udah lo ngomong aja. Baik kok, katanya. Nggak marah-marah, nggak apa. Bener lo? Iya. Serah terima kunci mobil bang, tukeran. Mereka berdua, saya sendiri. Saya bilang, apes, gue di sini sendiri kan. Udah gitu ada bapaknya, gue diomelin sendirian nih, gue bilang gitu kan dalam hati gue udah gitu. Tapi ya alhamdulillahnya orang tuanya itu mungkin orang tua yang mengerti anak bang. Iya. Jadi begitu gue duduk, gue minta maaf sama orang tuanya. Gue bilang, Pak maaf. Enggak nak, bukan salah kamu. Bijak ya. Dia memang anaknya penasaran. Saya, berarti nggak banyak mesti jelasin hal-hal kayak gini dong gitu. Ya gue satu sisi gue lega bang. Dan jadinya gue bisa lebih tenang untuk nanyain gimana kondisi temen gue. Dari tadi gue lega, lemes lagi bang. Dokternya juga bingung sakit apa. Gue duduk di ruang tunggu yang namanya kursi besi-besi. Cuma kayak bengong, kayak masih mencerna kejadian kemarin. Kayaknya tuh cepet banget, tapi kok banyak. Gitu. Kondisinya si Gadot tuh kayak gimana tuh pas di rumah sakit tuh? Kalau dijelaskan secara fisik, kayak orang koma bang. Oke. Kayak orang koma, terus mulutnya terbuka, ada keluar air. Tapi bukan darah ya? Bukan, airnya bening. Sampai akhirnya setengah jam bengong, saya mikir lagi. Yang kayak gini, kalau saya ya bang, suatu hal yang nggak saya pahami, saya tanya sama orang yang ngerti. Ya, nggak ada yang lain om saya. Ya meskipun dulu saya celah-celah, ya udahlah. Memang harus menerima. Cari tukang pulsa bang, pulsa saya habis. Iya, lupa tuh pulsa tuh, ya kan belum diisi tuh. Lobet gak? Iya, colok dulu kan. Oh, iya, colok. Isi pulsa, colok. Udah. Terus
Ini tuh persiapan kedua mental bang. Pasti gue diomelin lagi nih. Iya. Nggak sama bapaknya, sama om gue diomelin. Gitu gue telepon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, udah percaya sekarang? Langsung ditembak. Iya. Gue lemes dong bang. Gue bilang, solusinya gimana ya? Gue langsung begitu bang. Nggak gimana-gimana, ya lo mau nggak mau harus kesini. Lo ke situ berberapa? Semua ke sini. Kata om gue gitu. Kesini tuh Ke rumah om gue. Hmm. Om gue tuh tinggal daerah Bogor tapi yang arah puncak bang. Tajur. Iya, sekalian tuh ngopi Nah. di puncak. Kan? Waduh kagak kepikiran bang. Makan aja udah nggak kepikiran. Ya udahlah, nanti gue kumpulin dulu orangnya. Ya udah, kalau lo mau selesai lo kesini. Kalau enggak ya lo nikmatin aja. Om gue tuh saklek bang. Kalau ngomong nyakitin. Tapi bener. Gue nungguin. Untungnya 2 temen gue ini nggak kayak gue bang. Cepet baliknya. Si Yup ini rumahnya deket Pasar Minggu bang. Oh, Jadi nggak jauh lah. Gitu kan. Masih daerah selatan juga. Udah balik. Akhirnya gue buka omongan. Yup. Gue cerita sama om gue Yup. Terus ketemu apa? Ya, kita kesana. Harus kesana. Kalau mau ini selesai. Ya terus ini gimana? Si Gadot. Ya, nanti kita tanya deh. Seenggaknya kan yang paham dia. Gua ngomong di telepon jawabannya udah ketus. Ya udah. Ayo deh. Tapi kita pamit dulu. Kita balik lagi. Kita jelasin ke orang tuanya. Ada yang mesti diselesain. Terus ya bapaknya paham lah kalau kita tuh memang gara-gara ke tempat itu. Berangkat kita bang. Berangkat bang, itu bertiga dengan orang yang berbeda, gangguannya sama bang. Masih ada yang terbang-terbang. Sampai, tapi ada untungnya bang. kenapa itu? Mobilnya nggak bau. Nggak bau wangi-wangi lagi bang. Oh, berarti Tapi enggak. kalau terbang-terbang masih bang. Hmm. Kata saya bilang, untung gue yang bawa. Kenapa lo? Karena saya nyetir. Kalau lo yang bawa kan lo nggak biasa. Saya bilang gitu, digangguin gitu. Kata siapa? Gue juga, kata temen gue. Berarti waktu temen gue balik tuh digangguin juga bang. Waktu gue balik ke Pasar Minggu. Iya. Terus gue bilang, oh lo digangguin juga. Jadi ya kan kita saling tukar informasi. Udah ya pelan-pelan aja. Ya. Wah, itu gue inget harinya hari Jumat bang. Gue Jumat kenapa? Karena jalannya, wah agak macet nih. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau macet-macet masa ya setannya masih nongolin. Gitu kan. Nah, tapi temen gue tuh mungkin ada rasa-rasa menghibur. Jadinya ngilangin rasa takut juga kali ya bang. Ya paling setannya nanti makan jagung. Nah, udah. Sampai di rumah om gue bang. Sampai di rumah om gue turun. Terus om gue langsung tolak pinggang gitu. Gimana lo sekarang? Percaya? Ya, bukan gak percaya sih. Cuma kan belum, saya bilang. Ya sekarang kan jadi percaya, kata dia. Udah, masuk bang. Jadi rumah om saya tuh di Bogor itu halamannya agak ke dalam begitu bang. Jalan, duduk di ruang tamunya, dan ruang tamunya itu lucu, nggak ada kursinya. Jadi kita duduk sila resehan. Deh, sekarang nih pada minum nih, kita disediain bang kelapa hijau. Ya elah, minum jauh-jauh minum kelapa hijau, Jakarta juga ada. Saya bilang gitu. Om saya marah lagi. Ini anak, katanya. Udah begitu masih ya kelotokan, katanya dia gitu. Udah ikutin, katanya. Ya udah, kita ikutin. Tapi memang bang, gue nggak tahu ya di luar itu gaib atau enggak. Tetapi yang gue rasain, badan gue tuh yang tadinya lemas, kayak berat, langsung enakan bang. Minum kelapa hijau. Terus lebih lucu lagi,
Sekarang dikeluarin ember bang, ember, air, sama kembang. Bawa ke kamar mandi, lu bertiga pada mandi pakai air itu. Mandi bareng. Satu-satu bang. Gue kira mandi bareng, sorry. Satu-satu, Agak aneh tuh, gantian laki-laki gitu bareng. kan. Udah gue pertama lah saya bilang. Iya. Karena udah capek nyetir kan. Udah gantian. Saya pikir udah sampai situ bang. Ternyata masih dikerjain lagi bang sama om saya. Udah, sekarang air lu mandi, tambahin airnya. Buat apaan? Saya bilang gitu kan. Buat dibawa ke temenin saya bilang gitu. Enggak, buat cuci mobil katanya. Om saya tuh kalau ngomong kayak orang yang nggak serius bang, tapi padahal serius. Saya akhirnya juga, iya kali kondisi gini gue suruh nyuci mobil gitu kan. Iya. Saya bilang, ya udah besok aja lah. Itu demit ngikut di mobil. Bang itu akhirnya kita bertiga itu gotong royong bang nyuci. Oh iya, dan pas kita buka bagian belakangnya itu bang, setelah nyuci mobil selesai, kita ada kain bang. Ya sayangnya kainnya udah nggak disimpan sih, karena gue pikir juga buat apaan kayak gitu-gituan kan, takutnya apes. Kain bang, kainnya kain merah gitu bang, tapi sobek. Dan itu ada di belakang mobil. Kan kijang tuh dibuka. Nah, di bagian yang kursi belakang situ bang, di bawah. Terus om saya bilang, udah sini, katanya. Dibakar sama dia. Betul, satu hal yang paling gue seselin dari cerita ini bang. Pada tahun itu, sosial media, foto, itu nggak kayak sekarang bang. Jadi nggak sempet foto ya pada saat itu ya? Wah, udah nggak kepikiran Nggak bang. kepikiran udah pasti benar. Kalau sekarang, orang tuh lebih kayak foto tuh buat pembuktian atau buat edukasi. Kalau dulu kan buat apaan bang? Iya. Itu kan masa status BBM juga tulisan bang. Gitu kan. Terus udah ya. Nah, saya cerita akhirnya sama saya. Terus temen gue dua lagi bagaimana ini? Udah itu udah gue urusin katanya. Nih, dikasih 2 botol bang. Yang satu, ini buat teman saya yang di rumah sakit. Yang ini buat si Restu. Jangan ketuker. Beda emang. Emang kalau dokter sakit, beda-beda. Obatnya sama, kata dia gitu. Iya juga ya. Dan ada satu penggalan quotes om saya bang. Apa itu kata-kata hari ini? Jadi ketika lo suatu hal lo di titik maksimal logika lo dan itu nggak ketemu, itu namanya gaib bang. Kata-kata hari ini tuh. Bener. Terus? Jadi ya om gue tuh suka ketawa sih bang. Maksudnya ketawa ya kayak banyak yang dukun-dukun palsu begitu. Padahal masih bisa dilogikakan gitu. Makanya tuh pinter-pinter dah, jangan dibodohin orang. Benar. Gitu. Nah kembali ke cerita nih bang. Akhirnya saya pamit sama om saya. Pamit. Nah dari rute saya dari rumah om saya ke Restu dulu karena dekat. Nah, saya tuh ngerasa kayak lebih tenang, nggak ada was-was karena satu udah nggak ada gangguan-gangguan. Kedua udah agak tenang. Jadi hati juga kayaknya nggak kayak belingsatan bingung gitu, nggak. Pede jadinya gitu. Jalan sampai Restu, saya bilang, tuh pesen om gua minum, tuangin sedikit ke air buat mandi, air minumnya, tambahin air yang banyak buat mandi cukup, sambil kita juga ngucapin duka cita neneknya kan bang. Dan itu pada saat itu tuh lagi tahlilan bang. Tapi udah dikubur ya? Udah. Nah jadi sorry banget kita nggak bisa ngikut karena ya dia juga tahu dan ketemu juga orang tuanya Restu, tapi orang tuanya Restu nggak tahu bang masalah ini.
Taunya cuma neneknya meninggal. Pamit lah gue. Dan itu jalan dari rumah itu tuh udah malam bang, udah jam 10-an. Wah capek deh bang pokoknya. Dari situ gue langsung balik lagi ke rumah sakit. Nyampe jam 1, gue lihat, gue ketemu orang tuanya, ketemu bapaknya. Pak, maaf, mungkin ini jalan ikhtiar. Namanya usaha, kita nggak tahu. Tapi kan udah dicoba diusahakan pakai ilmu kedokteran pun kita masih belum temuan jawabannya. Sendokin. Karena dia udah nggak sadar bang, mulutnya terbuka. Jadi sendokin pakai airnya, pakai sen itu. Saya bilang, pokoknya yang penting botolnya ini airnya jangan sampai habis. Setiap mau habis tambahin air aja lagi. Akhirnya itu kita bagi tugas bang. Setiap hari itu ada satu orang yang gantian untuk nungguin. Nah itu hari kedua. Di hari ketiga kebetulan saya kebagian jaga itu di hari keempat. Jadi hari ketiga itu saya istirahat, balik. Ya tapi udah mulai minim lah. Gangguan-gangguannya itu udah mulai minim. Tapi tetap ada mimpi tentang si Gadot. Ada mimpi bahwa dia minta maaf. Tapi saya dalam logika saya, mungkin ini karena saya kepikiran, jadi terbawa. Ya udahlah, gitu. Yang penting mudah-mudahan membaik. Hari keempat saya tungguin, dan gangguannya kalau dibilang ada, tetapi nggak begitu berasa ke saya. Minor lah ya. Iya. Tapi yang kayak airnya di gelas gini, terus gelasnya geser. Ada. Tapi kayak, masih saya, anggaplah mungkin setan, tapi setan rumah sakit kali, saya bilang gitu kan. Dan itu hari-hari sudah dilakukan pemeriksaan bang. Pemeriksaan. Udah di X-ray, sudah cek darah tiap hari. Abang tuh darahnya normal. Nggak ada tanda minus-minusnya. Normal. Tapi teman saya kaku. Kayak orang koma. Sampai akhirnya kita bergantian jaga seperti itu di hari ke-7 bang. Itu dokter akhirnya ada titik cerah. Dia infeksi paru. Oh, udah ditemuin nih penyakitnya. Anggaplah kita positif. Iya kali. Gara-gara ini mungkin karena dia nggak merasakan dan menahun, jadinya ya udahlah. Semoga bisa sembuh. Tapi bang, dari berita ditemuinnya penyakit itu, makin lama, makin hari kondisinya makin menurun bang. Kondisi menurunnya apa tuh? Dari hasil darahnya makin memburuk. Oh, ketahuan nih. Ya, karena kan itu diupdate setiap hari bang. Iya. Dan itu tuh pagi diambil, sore diambil. Sampai akhirnya di hari ke-12 teman saya itu dipindahkan ke ICU bang. Kondisi kritis. Sampai ke hari 12? Belum sadar juga? Belum sadar, tidak ada pergerakan sama sekali. Sampai dokter bilang, mungkin apakah jatuh? Tapi kalau jatuh kan nggak ada, sama teman-teman saya nggak ada kejadian apa-apa. Gitu. Dan saat saya jaga di hari ke-13, saya pulang di hari ke-14, pas saya pulang istirahat di rumah, teman saya nelfon, Gadot meninggal. Itu kondisi di mana gua harus percaya gituan dengan cara yang pahit. Saat itu ya kita datang semua ke rumah duka. Kita ikut proses pemakamannya. Sampai gua akhirnya nggak ada yang namanya nongkrong gitu, nggak ada lagi. Akhirnya restu 2 minggu kemudian buka omongan di grup bang. Kalian dimimpiin nggak sih? Tiba-tiba tuh. Terus gue bilang, gue dimimpiin, tapi sebelum meninggal.
kumpul yuk, kita bahas. Kumpul bang, kumpul di tempat biasa dengan cerita sedih, tapi kita saling komplitin ini semua menjadi satu. Dibuka dari Yupi. Pada saat itu dia ngomong, lu di luar ngerasain apa? Karena kita kan belum ada bahasan itu bang. Yang namanya kita pegang handphone cuma nanya kabar gimana, gantian jaga, update gimana. Iya. Kita belum bisa bahas itu. Sampai akhirnya kita bahas itu. Akhirnya Restu sama gue menjelaskan apa yang gue ceritakan tadi. Tapi gue sama Restu belum dapat cerita dari Yupi dan satu temen gue lagi yang masuk ke dalam. Ternyata pas temen gue masuk ke dalam bertiga bang, ini dua temen gue bercerita bahwa rumah yang itu tadinya di luar kosong melompong, gak ada pintunya, gak ada jendelanya, gelap, gak ada listrik, gak ada air. Mereka bilang di dalam kayak istana coy. Gue shock. Mau nggak percaya nggak mungkin temen gue nggak bohong. Temen gue bohong kan? Karena kondisinya kayak gitu. Masa iya masih bercanda? Yang bener lu. Itu sampai saya masih bertanya lagi bang. Iya. Dan itu ada yang nge-guide kita di dalam. Ada orang. Cewek cantik. Dan Restu langsung ngomong apa bang? Baju merah ya? Iya. Itu yang di atas. Terus Restu langsung misu-misu. Lu bilang cantik dari mana? Seremnya ampun-ampunan. Si Yupi ini mendetailkan ceritanya bang. Oke, gimana? Ketika mereka masuk, iya selamat datang di istana kami. Ayo lihat mau kemana? Diarahkan ke ruang yang mewah. Sampai akhirnya mereka jalan itu ke ruang meja makan, bang. Dan meja makan di situ si perempuan ini bilang sama Yupi sama si Gadot. Di sini itu masaknya chef terbaik. Masakan terkenalnya adalah nasi goreng. Dan abang tahu si Gadot makan nasi gorengnya, bang. Teman saya yang dua ini karena pakai akal logika mereka menolak. Nggak, makasih, kita udah kenyang. Oh, jadi pada saat itu dua teman abang itu sadar tuh ya, Iya. kecuali Gadot ya. Makanya saya bilang dalam hati, Dot, lo bener-bener nggak ada otaknya. Masih dimakan juga. Dan mereka tuh ke kolam renang, di belakangnya kolam renang bang. Rumah orang kaya yang besar, mewah, tapi mereka lihat memang dengan bentuk yang bagus. Terus saya bilang, oh jadi dimakan? Iya. Sampai akhirnya bang, kita udah tuh nutup omongan itu, tapi si Yupi bilang, gua pada saat kita pamit, gua di belakang Gadot. Dan gua ngeliat ada kaki tinggi. Dan itu nendang perutnya. Itu yang bikin si Gadot sampai muntah darah. Oh. Akhirnya di situ klub bang. Dan akan tambah klub lagi ketika gua itu beberapa bulan kemudian ngobrol sama temen gua. Dan gua cerita tentang hal ini. Ini bukan sama... Bukan, di luar 4 temen gue ini. Dan temen gue bilang, itu kan ada di salah satu acara TV. Dan urban legendnya tukang nasi goreng hilang. Tukang nasi goreng hilang. Dan itu udah jadi fenomenal bang. Kenapa? Gerobak nasi gorengnya di luar, tukangnya nggak ada. Oh. Jadi kemungkinan yang masak nasi goreng itu tukang nasi goreng yang diculik. Kemungkinan. Kemungkinan. Ya kalau disambungin dan cocok lagi, ya match.
Terus kenapa pada saat mereka keluar dari rumah itu ketawa-tawa tuh? Ya karena mereka tuh ngelihat itu dengan mewah, Bang. Oh, Banyak orang itu. ke istana, banyak pembantunya, mereka dijamu dengan baik. Berbeda terbalik dengan saya dengan restu, Bang. Ibaratnya saya bilang, saya mau iri juga, tapi nggak harusnya saya nggak iri sama mereka karena saya lebih beruntung, saya bilang gitu. Iya, harusnya memang beruntung. Tapi ya, saya lebih apa sih? Karena ngelihat dari bentuk yang sebaliknya. Tapi dari situ saya jadi, ya percaya Bang bahwa, ya balik lagi ke quotes om saya. Karena itu udah nggak bisa pakai akal. Sehat Bang. Mau saya teken pakai logika manapun nggak nemu Bang. Ada orang buka seng, terus tiba-tiba teman saya muntah darah, terus ada kedokteran dengan alat-alat dokter yang lengkap, tidak ditemukan apa-apa sampai beberapa hari. Yang Bang Heru tahu, rumah itu sekarang kayak gimana, Bang? Sekarang rumahnya udah dihancurin Bang, udah jadi tanah kosong. Udah nggak ada. Udah dihancurin. Karena di situ tuh ya mungkin banyak orang yang berguru spiritual mencari sesuatu hal yang itu begitu kan, Ya, yang disalahgunakan, jadinya meresahkan lah. Dan takutnya kan juga ada korban atau gimana. Bang Heru tuh pernah nyari tahu gak rumah itu dulunya tuh apa gitu? Ditempati oleh siapa, penghuni siapa? Jadi gini Bang, kalau ditarik dari cerita yang beredar, bahwa rumah itu adalah dulu salah satu rumah orang pengusaha kaya. Dan itu di satu keluarga. Meninggal di situ. Sama siapa? Sama perampok. Dan itu meninggal di situ semua. Sekeluarga. Dan rumah itu sempat terbengkalai lama, akhirnya disita sama negara, dan sempat mau dijual lagi Bang. Dengan harga yang murah. Ada yang beli. Ya rumah daerah situ, tanahnya berapa duit. Iya. Sementara dijual harga murah, siapa sih yang nggak pengen Bang? Betul. Tapi pembelinya ini, ternyata setelah beli tanah tersebut, itu anaknya sakit-sakitan Bang. Anaknya sakit-sakitan, keluarga sakit-sakitan. Dan akhirnya dijual lagi Bang. Oh dijual. Dan itu jualnya susah Bang. Orang pada saat itu tanah daerah itu sampai cuma 50 juta kalau nggak salah saya dengar info. Masa iya? Iya. Ya sekarang kalau historinya gitu siapa yang mau Bang? Apalagi dengan resiko seperti itu. Tapi Bang Heru itu dapat info itu dari mana? Di berita-berita banyak Bang, di berita-berita internet. Oh ada. Dan itu ada urban legend Bang. Iya. Jadi kalau orang-orang bilang urban legend, saya ngerasain. Bukan urban. Kalau urban kan kayak bener nggak sih? Ya sesuatu yang belum pasti. Iya. Kalau saya ngerasain. Dari situ saya kapok Bang. Yang namanya nggak percaya begitu. Yang namanya skeptis berubah. Dan dari situ jadi banyak hal yang nggak wajar yang saya jalanin dan saya temuin. Kayak titik balik lah. Menurut Bang Heru ya, ini menurut Bang Heru aja, menurut pandangan Bang Heru. Dan sebelumnya sorry kalau gue nanya ini, gue pengen nanya Bang, apakah meninggalnya neneknya Restu itu ada hubungannya dengan kejadian ini? Nah, itu yang sampai jadi pertanyaan sampai sekarang Bang. Tapi kayaknya sih enggak Bang. Enggak ya? Cuma mungkin itu hanya kebetulan yang terjadi pada saat bersamaan. Iya, di waktu bersamaan aja ya. Pernah nanya gak tapi sama Om? Oh, soal nenek. Pernah Bang. Soal neneknya Restu. Akhirnya saya beberapa bulan itu ada acara di rumah om saya validasi lagi. Om tahu nggak sih? Gue sempat dibukain pintu sama orang meninggal. Saya gitu ya. Dan om saya bilang, Korin itu. Kemungkinan. Oh, ya udah berarti nggak ada hubungan itu. Nggak. Oh, nggak ada hubungan.
Tapi dokternya sempat jelasin nggak bang, kenapa neneknya itu sudah meninggal 10 jam yang lalu? Sempet bang. Jadi yang namanya ilmu forensik itu ya gue bisa menjelaskan sedikit karena istri gue juga di bidang itu kan. Oh, istri. Jadi Kapan-kapan undang lah, ya. nggak mau bang. Intermezzo ya. Lanjut. Terus jadi ada dibilang estimasi kematian tuh bisa ditebak bang. Jadi pada beberapa jam itu akan timbul memar, terus pada beberapa jam nanti ada pengakuan tubuh, dan itu tubuh itu kaku di atas 10 jam memang bang. Itu saya validasi sama istri saya. Istri juga tahu cerita ini? Saya tahu pak. Tahu ya? Tahu bang. Dari cerita itu saya tahu. Istri saya ceritain karena istri saya tanya, kenapa kok nanya begitu? Gitu bang. Oke. Gue masih penasaran nih bang sama orang yang pertama kali bukain si pagar seng itu ya. Bentukannya seperti apa bang? Manusia bang. Manusia, badannya hitam legam, kurus, pakai celana pendeknya segini, bawa anduk. Anduknya tuh diginiin tapi kelihatan celananya. Oh ya. Karena celananya itu agak panjang. Nah, cuma mukanya tuh nggak kelihatan bang, berkabut. Rambutnya basah. Nah itu muka nggak kelihatan berkabut itu gimana ya maksudnya nih? Abang pernah ngerasain naik gunung terus dalam kabut pekat? Terus ngeliat muka temen abang? Iya. Nggak kelihatan yang kayak ngeblur? Iya kayak gitu bang. Oh, oke. Dan mungkin ini sih dari yang gue pikirin ya bang ya. Karena dia juga cepet kali ya, jadi nggak terlalu ngelihat detail gitu ya bang ya. Pada saat itu, karena gua itu orangnya nggak percaya bang, yang gua tegesin tuh tetesannya bang. Air kah, darah kah gitu kan. Karena pada saat itu kan gue mikir bang, mau dibilang ODGJ pun nggak mungkin ada ODGJ tinggal di situ. Kalau ODGJ kemungkinan bang, karena atapnya pun nggak ada bang. Dan ini apa ya, kayak disclaimer ya bang. Kalau yang di internet itu bang, yang beredar katanya rumah yang gue datengin ini, itu sebenarnya rumah angker yang di Surabaya bang, banyakan fotonya. Yang realnya hanya sedikit. Oh gitu. Di internet tuh, oh ngerti. Di foto-foto di internet itu rumahnya sebenarnya rumah yang ada di Surabaya, bukan yang ada di Pondok Indah. Bukan. Oh, paham. Tapi dinarasikan bahwa itu rumahnya, padahal bukan bang. Bukan ya. Dan takutnya kan salah persepsi. Iya. Gitu. Dan sudah diratakan juga. Sekarang udah jadi rata jadi tanah. Tapi ada yang bener gak rumahnya dari sekian banyak foto di internet? Ada. Ada ya? Ada ya. Waktu almarhumah neneknya Restu itu ngebukain pintu, ada gak keanehan gitu atau kejanggalan yang abang rasain gitu? Wah, kalau gue secara sekilas ya bang, itu karena posisi gue satu capek, udah ngantuk banget gitu kan. Tapi kalau secara sekilas gitu, manusia bang, jalan, jalan normal. Sempet ngomong? Enggak, cuma bukain pintu. Bukain pintu, terus balik badan. Saya pikir ya, oh gitu. Dan pada saat itu neneknya itu lagi pakai itu bang, mukena. Oh, kayak habis sholat gitu ya? Saya pikir, habis subuh kali, saya pikir gitu kan. Gitu. Dan pada saat ditemukan meninggal ya memang posisinya sama. Oh nih maaf nih bang, orang tuanya almarhum Gadot itu sempat marah gak ke teman-teman setelah meninggal ya? Iya. Sebenarnya gini bang, kalau orang tua Gadot, jadi si Gadot ini waktu di pondok pesantren pun dia itu suka mendaki gunung bang. Daki gunung dengan teman-teman santrinya. Dan ya kadang dengan ibarat bahasa gampangnya, ya dia mah pulang bawa hal-hal begituan yang gaib-gaib diobatin gitu mah udah biasa. Oh.
Jadi orang tuanya itu nggak kaget. Tetapi yang bikin kaget ya kenapa sefatal ini. Yang kali ini sefatal ini loh. Ya. Jadi ada nasihat dari om saya. Jika memang lu bukan ahlinya, bukan ilmunya, jangan ke sana. Tahu diri itu perlu. Kan nggak mungkin bang benerin motor ke material. Kata om saya begitu. Agak ngelantur tapi bener ya, Ya, Om kan- ya. Masih ada Om. Masih bang. Alhamdulillah. Masih, Kalau nonton Om, salam Om. Mantep Om kata-kata hari ini. Oke. Nah ini penasaran juga nih, dokter pada saat itu pada akhirnya ya, Mm. tahu gak kronologinya? Jadi gini bang. Dokter pada hari ketiga, keempat, kelima Mm-mm. itu udah bilang, kayaknya nggak wajar deh. Apa? Kayaknya nggak wajar. Oh, masa seperti gituin? Iya. Gitu. Oke. Orang tuanya nggak bawa ustadz atau apa gitu ya? Sempet bang. Oh, Sempet ada 2 orang. Tetapi yang satu itu mungkin saya bilang orang benar. Kenapa saya bilang orang benar? Karena dia mengakui bahwa wah saya nggak sanggup. Bukan yang mengaku sanggup tetapi nihil. Iya. Yang kedua ada syariatnya, ada usahanya tetapi nihil juga. Nihil ya. Oh ternyata udah datengin 2 orang Iya. ya. Dari mana dikasih tahu gak? Kan biasanya kan ada satu daerah yang Jawa Barat bang. Oh Jawa Barat ya. Saya nggak mau Oke. nyebut lah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dari B ya? Iya. Bekasi maksudnya, Bekasi. Bukan. Bogor. Bercanda ya. Bang Heru ini pertanyaan terakhir nih. Masih mau nyoba penelusuran? Wah kapok bang. Kapok Tapi ya? kalau dibilang sekarang nggak nyari aja, apes bang. Kalau ketemu semenjak kejadian itu ya bang ya, kayak titik balik bang. Jadi yang tadinya saya yang apaan sih gitu, masih dilogikakan. Sekarang tuh malah ketemu yang di luar nalar. Terutama pada saat saya kerja, adalah di tempat kantor saya. Itu banyak bang. Ada bang? Wah rame bang. Ada. Oke, buat teman-teman nih yang pengen kita undang lagi, Bang Heru coba tulis di kolom komentar ya. Ini pesan deh bang. Seperti biasa nih kalau di Lentera Malam itu ada pesan. Pesannya ya kalau memang bukan bidangnya atau sekedar ingin tahu, ya janganlah. Jadi semua itu harus ada ilmunya, nggak asal-asalan. Itu sih bang, Itu yang aja. saya dapetin bang. Oke. Ya udah, itu tadi pesan dari Bang Heru. Bang Heru, makasih ya udah datang Makasih, ke Bang. Lentera Malam. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Bang Heru izin pamit. Bye.